Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliani. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Tembilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG 2023 kategori 1 angkatan kedua di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Pada kegiatan saat ini, saya akan membagikan best practice saya dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, di mana pelaksanaan PPL dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tembilan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pelaksanaan PPL 1 siklus 1 dilaksanakan pada Kamis 12 Oktober 2023. PPL kedua siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin 16 Oktober 2023. PPL 1 siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin 13 November 2023. Dan PPL kedua siklus 2 dilaksanakan pada hari Kamis 16 November 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar dan komunikasi matematis peserta didik. Dalam hal ini, situasi pertama yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, rendahnya motivasi belajar dan komunikasi matematis peserta didik. Mengapa praktek ini penting untuk dikembangkan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Guru belum memberikan pembelajaran yang inovatif. 2. Masih ada peserta didik yang belum mencapai KKTP. 3. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. 4. Guru belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Mengapa praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan? 1. Diharapkan praktek ini bisa menjadi inspirasi rekan guru yang lainnya. 2. Dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. 3. Dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, sebagai guru memiliki tanggung jawab dalam proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Tantangan saya dalam mempersiapkan pembelajaran: 1. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga meningkatkan aktivitas belajar. 2. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik. 3. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar dan komunikasi matematis peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam aksi ini adalah memilih metode dan model pembelajaran yang variatif, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT dengan media Canva untuk presentasi, video yang mendukung dalam pembelajaran, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah serta membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat
yang membantu pada saat proses pengambilan video, serta memaksimalkan kegiatan pengolahan kelas. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu menerapkan saintifik yang terintegrasi dengan TPACK, penggunaan model problem-based learning, dan metode pembelajaran diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan video pembelajaran, slide, presentasi, tidak lupa juga dengan menyusun bahan ajar, LKPD, menyiapkan media pembelajaran. Bagaimanakah prosesnya? Proses yang saya lakukan untuk melaksanakan PPL yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP atau modul ajar, menyusun bahan ajar, membuat media ajar, LKPD yang didesain dengan menggunakan aplikasi Canva, serta menyusun kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Yang terlibat pada PPL, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah pada kegiatan PPL ini, rekan sejawat yang membantu sebagian terlaksananya proses kegiatan ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam pembelajaran yaitu guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu dipersiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, jaringan internet, dan lain-lain yang diperlukan selama proses pembelajaran berlangsung. Refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. 1. Hampir 100% tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar. 2. Penggunaan model pembelajaran inovatif, problem-based learning atau PBL, berpusat pada peserta didik, dan video interaktif dapat membantu dan menyampaikan materi sehingga meningkatkan belajar peserta didik. 3. Penerapan TPACK dengan menggunakan media yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran, 85% peserta didik mencapai nilai di atas KKTP. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai, yang kemudian motivasi belajar dan komunikasi matematis meningkat, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Bagaimana respon orang lain terkait hal tersebut? Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon peserta didik juga terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Respon rekan sejawat positif. Mereka ingin belajar membuat LKPD dengan menggunakan Canva karena bentuknya yang sangat menarik. Untuk faktor keberhasilan bisa dilihat dari kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran, kompetensi guru dalam memilih media pembelajaran, dukungan kepala sekolah dan teman sejawat yang turut membantu, respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran. Apakah pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Seyogyanya, guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode,
serta media untuk membuat proses pembelajaran dan melakukan refleksi, evaluasi diri, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Setelah kurang lebih 3 bulan saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Pasundan Bandung. Saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru di dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah keluarga baru dari Sabang sampai Merauke di kelas 001 Matematika. Meski tak bersua, tapi selalu saling menguatkan. Semoga dengan adanya pendidikan profesi guru ini, kita bisa menjadi guru yang profesional untuk terus maju mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih kepada Universitas Pasundan Bandung yang telah memfasilitasi saya untuk terus mengupgrade ilmu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.